Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel Sahabat Matematika, Matematika itu mengasihkan, channel di mana khusus untuk dunia pendidikan. Nah, sekarang kita membahas mengenai soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum klik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal-soal teks PPPK tahun 2021 ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke video bagian ke-23 atau video yang ke-23 mengenai tes karakteristik kepribadian atau TKP untuk tes PPPK tahun 2021 ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja soal pertama. Ini tentang tes kepribadian Bapak Ibu ya. Pilihannya sebenarnya sudah betul semuanya, ada nilainya. Biasanya nilainya yang terbesar adalah 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada 5 kategori penilaian sesuai dengan pilihannya ABC. Jadi ini merupakan kita ya, kepribadian kita. Soal ini menggambarkan kepribadian kita. Seperti soal nomor 1 ini, saya adalah orang yang A. Tidak pernah membicarakan orang lain. Rasanya kalau tidak pernah membicarakan orang lain, tak mungkin juga Bapak Ibu ya. Pasti suatu saat kita pernah membicarakan orang lain, meskipun itu dalam hal membicarakan tentang kebaikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang B, membicarakan orang lain seperlunya aja. Kita pernah lah membicarakan, tapi hanya seperlunya aja. Oke, yang C, suka membicarakan atasan saya. Yang D, suka membicarakan bawahan saya. Yang E, suka membicarakan saya sendiri. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah membicarakan orang lain seperlunya aja. Kalau yang baik-baiknya bolehlah kita bicarakan Bapak Ibu ya. Berarti isian yang tepat adalah yang B. Membicarakan orang lain seperlunya aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika mendapat gaji, saya menggunakan uang untuk A. Membeli barang yang dari kemarin saya inginkan. Berarti ini ada sesuatu yang diinginkan ya. Belum terlaksana, begitu dapat gajian langsung membeli. Langsung dibelikan barang tersebut ya. Oke, yang B-nya memenuhi seluruh kebutuhan saya. Nah, jadi kebutuhan dulu yang kita utamakan ya. Kalau keperluan yang lain yang sifatnya sekunder rasanya ada begitu inian Bapak Ibu ya. Yang B, menyimpan sebagian besar gaji saya untuk investasi. Kita menyimpan boleh, tapi apalagi sebagian besar nih rasanya kurang ini ya. Selama masih ada keperluan kita, ya kita sisihkan boleh lah, tapi sebagian kecil lah ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagian besar yang kita investasikan, kita kebutuhan kita sehari-hari apa ya? Kita untuk memenuhinya menggunakan apa ya? Kalau kita investasikan hampir sebagian besar. Kemudian yang D, memberikan seluruh gaji saya kepada dua Pak. Apalagi ini ya, kita boleh menyumbangkan. Tapi kalau seluruh gaji kita sumbangkan, kita sehari-hari makan apa? Nah, gitu Pak Ibu ya. Kemudian yang E, menggunakan seluruh uang saya untuk belanja. Oke, jadi yang tepat kalau menurut ini saya adalah yang B. Kita memenuhi seluruh kebutuhan saya. Jadi kalau ada sisanya kita tabungkan ya. Oke, Bapak Ibu.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika melihat atasan saya terlambat, saya akan, ulangi lagi, jika melihat atasan saya terlambat datang, maka saya akan A. Bertanya alasan keterlambatannya dan menyarankan agar jangan terlambat kembali. Ya, kita tanyakan apa terlambat, siapa tahu ada musibah, ya kita bisa bantu. Kemudian yang B, langsung menobatkan sebagai atasan tidak tertib. Ini terlalu ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, mencari kantor lain yang atasannya disiplin. Nah, ini terlalu jauh Bapak Ibu ya. Yang D, tidak memperbolehkan atasannya masuk ke ruang kerjanya. Apalagi yang ini ya. Langsung dikunci ruang ininya, tidak boleh dimasukin. Yang E, membiarkan saja karena atasan kedudukannya lebih tinggi dari pegawai. Jadi yang paling tepat kalau menurut saya adalah bertanya alasan keterlambatannya dan menyarankan agar jangan terlambat kembali. Oke, kita lanjut. Yang soal nomor 4. Saat waktu mendesak untuk mengumpulkan laporan, tiba-tiba ada tamu yang memiliki keperluan penting dengan kita. Sikap kita adalah memberi pengertian kepada tamu agar jangan datang hari ini. Kasihan ya kalau ini. Kalau yang A, kita kasihan sama tamu tuh, sudah jauh-jauh datang, ada keperluan sama kita. Pas sudah ketemu kita bilang jangan hari ini. Jadi agak terlalu lah kalau yang ini ya. Kemudian yang B, memberi pengertian kepada tamu agar menunggu sampai laporan selesai. Ini juga agak ini, kasihan kalau harus menunggu ya. Apalagi kalau lapornya masih lama kan. Kemudian yang C, membiarkan tamu datang dan tidak menghampirinya karena tidak ada janji sebelumnya. Apalagi ini terlalu inian ya. Kasihan. Yang D, mempersilahkan tamu untuk datang ke ruangan saya dan saya tinggal mengerjakan soal. Jadi suruh ditunggu dulu di ruangan, kita mengerjakan soal ya. Kita mengerjakan laporan, kita mengerjakan laporan. Si tamu ini kita persilahkan duduk di ruangan kita. Kemudian yang E, mempersilahkan tamu untuk datang ke ruangan saya. Saya persilahkan menyampaikan tujuannya sambil saya tinggal mengerjakan laporan ya. Jadi ini juga kurang ini ya kalau yang E ya, kalau menurut saya. Jadi dia dipersilahkan masuk, silahkan duduk, silahkan masuk ke ruangan kita. Tapi silahkan dia silahkan mengemukakan keperluannya kepada kita atau permasalahannya kepada kita. Tapi kita tinggal ya mengerjakan laporan, terlalu ini ya, tidak diperhatikan. Jadi yang tepat adalah yang D. Yang tepat adalah yang D. Mempersilahkan tamu datang, dipersilahkan dulu. Kemudian kita tinggal untuk mengerjakan laporan, karena kalau kita dengarkan dulu harusnya agak terburu-buru juga Bapak Ibu ya. Biar lebih ini lagi, ya kita persilahkan, kita jamu dulu di ruangan kita, baru kita tinggalkan untuk mengerjakan laporan. Oke, yang tepat kalau menurut saya adalah yang D. Kemudian nomor 5 Bapak Ibu, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah membuat aturan kerja sendiri karena anggota tim tidak peduli. Ini terlalu ini Bapak Ibu ya. Kita sudah ada tim ya, kita kerjasama dengan tim lah Bapak Ibu ya. Rasanya kurang tepat kalau yang A. Yang B, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan. Nah ini agak pas ya, bukan pas, bagus lah ini ya. Membagi tugas secara adil, kemudian kita memberikan motivasi kepada anggota untuk menyelesaikannya. Yang C-nya, memotong gaji. Rasanya kasihan pula kita ya potong. Melepaskan tugas agar dialihkan dulu kepada yang lainnya.
memotivasi anggota tim mau bersemangat bekerja. Kita lihat, yang paling tepat kalau menurut saya adalah yang B, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah merasa iri karena tidak seharusnya seperti itu. Ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, tidak mengindahkan promosi tersebut karena ini bukan urusan saya juga. Nah, ini masih kurang begitu tepat juga ya Bapak Ibu ya. Memotivasi rekan kerja agar bekerja lebih giat lagi. Rasanya masih bukan inilah Bapak Ibu ya. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Nah, itu sepertinya yang cocok Bapak Ibu ya. Yang E, membiarkan saja karena itu hasil prestasinya. Jadi kalau menurut saya yang paling tepat adalah yang B. Biarkanlah itu, yang penting kita kerja aja dengan giat, kita tunjukkan kinerja terbaik kita. Karena hasil tidak akan mengkhianati kerja kita, Bu ya. Oke, usaha kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam rapat anggota dan pimpinan, pendapat saya dikritik pedas oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A, merasa sakit hati. Oh, tidak usah sakit hati ya, kurang tepat kalau sakit hati. Dalam sebuah rapat, biasa, wajar pendapat kita dikritik oleh anggota rapat lainnya. Jadi tidak usah kita sakit hati. Kemudian menolak kritikan dengan argumen saya yang masuk akal. Nah, ini lebih bagus ya kita. Kalau menurut kita pendapat kita bagus, kita cari argumen-argumen yang emang masuk akal, yang tepat dengan pendapat kita. Kemudian menerima kritikan tersebut sebagai masukan, kita terima aja. Kemudian yang D, langsung mengakui pendapat saya salah, itu kurang tepat ya. E, tetap mempertahankan pendapat saya tanpa peduli benar atau salah, ini kurang tepat ya. Oke, yang betul adalah yang B. Kita terima atau menolak kritikan tersebut, kita tolak kritikan, menolaknya dengan mengeluarkan argumen-argumen yang masuk akal mengenai pendapat kita ini. Jadi yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Nomor 7, nomor 8 lagi Bapak Ibu. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya seorang diri sebagai pelakunya. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atau atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Berarti banyak ya pelakunya di situ. Reaksi saya adalah menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran tanpa perlu mengadukan anggota lainnya yang turut bersalah. B, menerima teguran dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga dan mengadukan. Di sini ada mengadukan ya. Berarti kita tidak bolehlah mengadukan kesalahan orang lain, meskipun kita istilahnya sama-sama, tapi biarlah kita aja yang ini ya. Kemudian yang C-nya, tidak menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikan sebagai pelajaran tanpa perlu mengadukan. Ya, tapi di sini tidak menerima. Kalau tidak menerima berarti kita masih agak emosi lah, kurang ini Bapak Ibu ya. Yang D, tidak menerima juga sekaligus serta mengadukan. Nah, kurang tepat kalau yang ini ya. Yang E, tidak peduli dengan teguran tersebut karena dilakukan bersama. Ini kurang tepat juga. Berarti yang paling tepat adalah yang A, menerima teguran dan mencoba menjadikan sebagai pelajaran berharga untuk kedepannya tanpa mengadukan anggota lainnya. Oke, itu yang A yang paling tepat Bapak Ibu ya. Kemudian soal nomor 9. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A, ikut melakukan karena bagaimanapun
kawan-kawan kantor juga melakukannya. Berarti yang A tidak tepat ya, karena kita ikut-ikutan berbuat salah. Tidak sesuai dengan peraturan kantor. Berarti yang A kurang tepat. Yang B, melakukannya hanya jika terpaksa. Namanya peraturan, tetap tidak boleh kita lakukan meskipun kita sangat terpaksa ya. Yang C, terkadang saja melakukannya, sama aja ya. Terkadang pun sama juga, tidak boleh ya. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya ya. Jadi yang tepat adalah ini, berusaha. Kita berusaha untuk tidak melakukannya. Meskipun godaannya besar sekali. Yang E, tidak melakukan sama sekali. Yang paling tepat adalah berusaha ya. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Oke. Yang E, tidak melakukan sama sekali. Apa yang dilakukan sesuai, kalau peraturannya tidak membolehkan, janganlah kita langgar ya. Kalau yang D, berusaha, berarti berusaha semampunya. Berarti kalau tidak mampu kita melakukannya. Berarti yang tepat adalah yang E, tidak ingin melakukan sama sekali. Oke, kita lihat soal nomor 10 sekaligus soal terakhir untuk video yang ke-23 ini. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab. Nah, ini agak kurang tepat ya. Berarti dia atau kita mencari kambing hitamnya Bapak Ibu ya. Berarti yang A kurang tepat. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. A, bersedih hati. Yang C, bersedih. C, melakukan. D, melakukan introspeksi. Nah, ini yang paling tepat ya. Kita introspeksi. Siapa tahu kegagalan itu berasal dari kita karena kita kurang persiapan. Kita introspeksi diri ya. Dan memperbaikinya. Kalau sudah kita ketemu permasalahannya, kita perbaikinya. Kemudian yang E-nya meminta bantuan kepada orang yang lebih kurang tepat ya. Berarti yang tepat adalah yang D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya tersebut. Oke Bapak Ibu, itu soal yang ke-10 sekaligus soal yang terakhir untuk video yang ke-23 ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum melakukan like dan subscribe-nya. Silahkan klik like dan subscribe-nya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal tes PPK tahun 2021. Bagian ke-24 nanti Bapak Ibu ya. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini berguna bagi Bapak Ibu, bagi tetangga, bagi teman sejawat, silahkan share, silahkan bagikan video ini agar informasi ini bisa berkembang ya. Tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang aja Bapak Ibu ya. Silahkan share, bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, ya, Twitter, dan lain-lain. Atau bisa langsung bagikan aja linknya ke orang-orang yang membutuhkan. Atau langsung aja kasihkan nama channelnya, channel Education and Sport Pembahasan Bapak Ibu ya. Silahkan, biar kita sama-sama lulus di tes PPK nanti. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.